Susul Amerika Serikat, India kerahkan kapal perang ke LCS. Cina bakal digempur habis-habisan. India dilaporkan mengerahkan kapal perang ke Laut Cina Selatan, buntut dari bentrokan dengan Cina di perbatasan Himalaya. Tentara Cina dan India sempat terlibat bentrokan pada 15 Juni lalu di Lembah Galwan di Ladakh. Dalam bentrokan tersebut, India mengatakan 20 pasukannya tewas, sementara Cina tidak mengungkap adanya korban jiwa. Langkah India itu menuai protes dari Tiongkok. Mereka melayangkan keberatan. Cina menolak kehadiran kapal angkatan laut Cina di perairan yang hampir seluruh wilayahnya mereka klaim. Segera setelah bentrokan Galwan meletus di mana 20 tentara kami tewas, Angkatan Laut India mengerahkan salah satu kapal perang ke Laut Cina Selatan, di mana Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat menolak kehadiran kekuatan lain yang mengklaim mayoritas perairan sebagai bagian dari wilayahnya, kata sumber pemerintah kepada kantor berita ANI. Pengerahan segera kapal perang di Laut Cina Selatan sangat ditentang Cina karena mereka menganggap konflik di Lembah Galwan bisa diselesaikan lewat pembicaraan tingkat diplomatik. Dilansir dari NDTV, selama berada di Laut Cina Selatan, militer India terus melakukan komunikasi dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat diketahui telah lebih dulu menempatkan kapal perangnya di perairan kaya sumber daya itu. Sebagai bagian dari latihan rutin, kapal perang India terus memantau pergerakan kapal militer negara lain di sana. Mereka menambahkan bahwa seluruh misi dilakukan dengan diam-diam untuk menghindari sorotan publik. Sebelumnya, Angkatan Laut India juga dilaporkan melakukan latihan militer bersama kapal induk Amerika Serikat USS Nimitz di Selat Malaka, dekat Kepulauan Andaman dan Nicobar. Lokasi itu merupakan jalur Angkatan Laut Tiongkok untuk masuk wilayah Samudra Hindia guna mengawasi segala aktivitas. Sejumlah kapal Cina juga melewati Selat Malaka sambil membawa minyak atau mengambil kiriman dagang menuju benua lain. Perdana Menteri India Narendra Modi juga telah mengeluarkan peringatan setelah terjadi lagi ketegangan di perbatasan. Peringatan ini disampaikan setelah kesepakatan dengan Cina berujung buntu. Pemerintah India menugaskan sebuah kapal perang berlayar ke Laut Cina Selatan untuk memperlihatkan kepada Cina kekuatan lautnya. Pengiriman kapal perang itu buntut dari pertikaian antara militer India dan Cina di Lembah Galwan, Ladakh Timur, 15 Juni 2020. Dilatar belakangi bentrokan tersebut, New Delhi memutuskan mengirim kapal perang ke LCS, seperti dikabarkan Asia News International yang dikutip zonajakarta.com dari NDTV India dan Pikiran Rakyat Selasa 1 September 2020. Pengerahan kapal perang di tengah tensi tinggi kedua negara membuat Cina gerah. Negeri tirai bambu pun menyampaikan protes atas tindakan India mengirim kapal perang ke LCS. Apalagi pembicaraan damai antara kedua negara atas situasi di Lembah Galwan masih berlangsung. Segera setelah bentrokan Galwan meletus di mana 20 tentara kami tewas, Angkatan Laut India mengerahkan salah satu kapal perang garis depan ke Laut Cina Selatan. Seperti diketahui, di wilayah itu Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina menolak kehadiran kekuatan lain yang mengklaim mayoritas perairan sebagai bagian dari wilayahnya, ujar salah satu sumber pemerintah kepada ANI.
Pengerahan kapal perang India ke LCS memiliki dampak kepada Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Soalnya mereka mengirimkan agar dialog terkait lembah Galwan dikedepankan, bukan malah mengirim kapal perang ke perairan tersebut. Selama di LCS rupanya, Angkatan Laut India berkomunikasi intens dengan armada Amerika Serikat yang mengerahkan kapal perusak dan fregat di titik yang sama. Kedua angkatan laut itu sepakat bakal menanggulangi kekuatan Cina di LCS. Sebagai bagian dari latihan rutin, kapal perang India terus memperbarui status pergerakan kapal militer negara lain di kawasan tersebut. Sumber tersebut mengungkapkan, misi dilakukan dengan sangat diam-diam agar terhindar dari sorotan publik ikhwal aktivitas Angkatan Laut India. Pada awal waktu yang sama, Angkatan Laut India telah mengerahkan kapal di sepanjang Selat Malaka, dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar. Jalur tersebut merupakan rute Angkatan Laut Cina memasuki wilayah Samudra Hindia untuk mengawasi aktivitas apapun. Sejumlah kapal Cina juga melewati Selat Malaka sambil kembali dengan membawa minyak atau mengambil kiriman produk menuju benua lain. Tensi tinggi di Laut Cina Selatan atau LCS pelan tapi menuju ke arah perang besar dan bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Dua negara dengan kekuatan militer terbesar pertama dan ketiga di dunia ini sudah mulai mengancam. Cina sudah menembakkan 4 rudal jelajah ke Laut Cina Selatan sebagai tanda mereka serius, sementara Amerika memaksa Cina mundur dari Laut Cina Selatan atau siap perang. Perang di kawasan ini sangat dekat dengan wilayah Indonesia dan tentunya juga berpengaruh pada Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategi TNI Laksamana Muda TNI Sulaiman B. Ponto meyakini Indonesia akan terdampak jika Amerika dan Cina bertempur di Laut Cina Selatan. Sulaiman mengatakan dari sisi lingkungan setidaknya Laut Indonesia akan tercemar. Tidak hanya itu, ia juga meyakini Indonesia akan kedatangan pengungsi perang dari sekitar Laut Cina Selatan. Hal tersebut diungkapkan Sulaiman ketika menanggapi pertanyaan seorang peserta diskusi webinar bertajuk Polemik rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme yang diselenggarakan Universitas Paramadina Selasa 9 Juni 2020. Bagaimana laut itu akan menjadi kotor, bagaimana terjadi pencemaran lingkungan, pasti akan berdampak kepada Indonesia. Bagaimana nanti kalau ada pengungsi datang kemana? Ke Indonesia lagi. Kita ingin bagaimana kasus Pulau Galang yang penuh dengan pengungsi. Sehingga apa yang akan terjadi dengan Laut Cina Selatan pasti akan berdampak kepada Indonesia, kata Sulaiman. Diberitakan sebelumnya, situasi di kawasan Laut Cina Selatan kembali memanas. Baru-baru ini, Shandong, kapal induk pertama yang Cina buat di dalam negeri melakukan uji coba laut pada 22 Mei lalu. CCTV melaporkan, pandemi virus corona menghambatnya untuk turun ke laut. Ini pertama kali kapal induk Shandong turun ke laut untuk latihan sejak penugasan secara resmi ke Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina akhir tahun lalu.